Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin, NIM C02154548. Sebagai pemateri pertama dari kelompok 5, saya akan bacakan materi yang pertama, yaitu gejala gunung es. Praktik kecurangan bermula dari hal-hal yang kecil kemudian membesar dan pada akhirnya akan mencelakakan. The Institute of Internal mendefinisikan kecurangan yaitu suatu kesatuan penyimpanan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan yang disengaja, yang dapat dilakukan oleh dan untuk keuntungan bagi organisasi dan atau individu. Fraud is criminal deception intended to financial benefit the receiver. Artinya, kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi keuntungan pada si penipu. Dengan demikian, meskipun pelaku kecurangan dapat menghindari tuntutan kriminal pidana, tindakan ini dipertimbangkan tetap sebagai kriminal. Meskipun belum ada penelitian mengenai besarnya fraud atau termasuk korupsi di Indonesia, sukar untuk menyebutkan suatu angka yang handal. Namun dibandingkan dengan seluruh fraud yang sebenarnya terjadi, relatif kecil. Hal tersebutlah dinamakan gejala gunung es. Menurut Davis et al., fraud terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama itu fraud yang sudah ada tuntutan hukum tanpa memperhatikan bagaimana keputusan pengadilan. Fraud ini bisa diketahui halayak ramai dengan dibukanya kepada umum laporan hasil pemeriksaan BPK. Yang kedua itu fraud yang ditemukan tetapi belum ada tuntutan hukum. Fraud ini juga bisa diketahui, namun khusus untuk fraud berupa tindak pidana atau misalnya korupsi, hasil pemeriksaan masih berupa indikasi. Yang ketiga itu yang terakhir, fraud yang belum ditemukan. Fraud ini tertutup rapat, hanya Tuhan dan pelakunya yang mengetahuinya. Fraud ini sangat sulit dan untuk diketahui. Terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Artika. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai report to the nation. Fraud dapat mengancam keberlangsungan suatu negara. ACVI merupakan suatu organisasi anti-fraud yang menyediakan pendidikan atau pelatihan anti-fraud. ACVI pada tahun 2018 menunjukkan kerugian yang dialami suatu organisasi karena fraud 5% dari pendapatan kotor suatu organisasi. ACVI Global setiap 2 tahun melakukan survei kepada anggota ACVI yang bersertifikasi CVI di seluruh dunia termasuk juga Indonesia. Survei ini akan disajikan dalam bentuk report to the nation. Kemudian hasil survei report to the nation ini sering digunakan sebagai acuan dari berbagai profesi dalam memandang fraud yang terjadi dan membantu memecahkan permasalahan fraud, baik dalam rangka merancang untuk mencegah, mendeteksi dan juga menginvestigasi fraud. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etiarnawati dengan NIM channel 221516. Saya akan memaparkan materi mengenai definisi pengendalian internal, di mana definisi pengendalian internal di sini ada 4. Saya akan menjelaskan 2 diantaranya, yaitu sebelum dan sesudah 1992. Yang pertama, definisi pengendalian internal sebelum 1992. Pengendalian internal adalah kondisi yang diinginkan atau merupakan hasil dari berbagai proses
yang dilaksanakan suatu entitas untuk mencegah dan memberikan efek jerah terhadap pelaku fraud. Kemudian yang kedua yaitu definisi pengendalian internal sesudah 1992. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh dewan, manajer dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang serta peraturan lainnya yang relevan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM channel 21380. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas dua definisi, yaitu definisi 3 AICPA 1998 dan definisi 4 khusus untuk mencegah fraud. Nah, yang pertama itu ada definisi 3 AICPA 1998. AICPA ini dia itu adalah suatu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar saja. Organisasi ini menetapkan standar etika profesi dan standar audit Amerika Serikat untuk perusahaan swasta, organisasi nirlaba, pemerintah, dan lainnya. Terus yang keempat ada definisi 4 khusus untuk pencegahan fraud. Definisi 4 ini dia tuh mengacu pada suatu sistem dengan proses dan prosedur yang dirancang khusus untuk tujuan utama. Misalnya mencegah dan menghalangi terjadinya fraud. Sistem ini dapat mencegah pengendalian internal yang khusus dirancang dan dilakukan untuk tujuan pencegahan fraud. Tujuan utamanya itu untuk membuat pelaku fraud jerah dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan. Penting untuk memahami bahwa pencegahan fraud melibatkan penggunaan berbagai metode dan strategi yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko terjadinya fraud dalam satu organisasi. Baik, mungkin itu sedikit materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Zahra, NIM C021386. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komponen pengendalian inter. Nah, adapun komponen pengendalian inter, yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian yang baik menciptakan dasar yang kuat untuk efektivitas sistem pengendalian inter dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, penaksiran risiko. Nah, penaksiran risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan analisis risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dan yang ketiga, informasi dan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan komunikasi yang bersifat horizontal maupun vertikal. Dan yang keempat, pemantauan. Pemantauan adalah proses yang berkelanjutan dan sistematis untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian inter dalam mencapai tujuan dan melibatkan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian ini dirancang untuk memastikan bahwa operasi organisasi berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan, sambil meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika, NIM C021505. Materi saya Fraud Specific Internal Control. Fraud Specific Internal Control. Sulit menentukan fraud specific internal control karena setiap sistem internal control harus didesain yang sesuai dengan kondisi entitas yang bersangkutan. Internal control
yang diterapkan pada perusahaan manufaktur. Tentu saja berbeda dengan perusahaan jasa. Begitu pula dengan perusahaan yang berskala besar. Tentu saja berbeda dengan perusahaan berskala kecil. Internal control ini dapat digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama, active internal control. Active internal control adalah kontrol yang bertujuan untuk mencegah terjadinya fraud. Yang kedua, passive internal control. Passive internal control merupakan kontrol yang bertujuan untuk menghilangkan terjadinya fraud dengan secara signifikan meningkatkan risiko ditemukannya. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal aktif. Pengendalian internal aktif adalah pengendalian kontrol yang paling sering digunakan. Pengendalian internal ini dipercaya dapat mencegah fraud terhadap aset-aset yang berharga. Adapun bentuk dari pengendalian ini yaitu yang pertama signatur, yaitu pengendalian internal aktif karena dokumen transaksi yang tidak dapat diproses atau dijalankan lebih lanjut apabila tidak terdapat tanda tangan yang merupakan bentuk persetujuan dari dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu dokumen countersigning, yaitu tanda tangan akan suatu dokumen tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dilakukan oleh beberapa orang lainnya. Selanjutnya yaitu password and personal identification number, yaitu merupakan bentuk yang terkait dengan penggunaan komputer. Selanjutnya yaitu segregation of tasks, yaitu bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang merangkap dua pekerjaan yang berbeda akan satu aset yang sama. Selanjutnya yaitu separation of functions, yaitu mengidentifikasikan bahwa tidak boleh ada perangkapan pada satu orang yang sama. Selanjutnya yaitu physical asset control, yaitu dokumen yang mengotorisasi atau mengesahkan terjadinya perpindahan tersebut. Selanjutnya yaitu real time inventory control, yaitu jenis pengendalian kontrol ini terkait dengan pengelolaan dan pencatatan persediaan dalam real time basis. Selanjutnya yaitu price forecast and physical restraints, yaitu termasuk dalam jenis kontrol fisik yang didesain untuk mencegah adanya akses terhadap aset-aset yang berharga. Dan yang terakhir yaitu dokumen matching and the asset of pre-number accountable forms, yaitu sistem pengendalian internal ini bertujuan untuk menghindari adanya form dan dokumen yang belum diautorisasi serta memastikan bahwa semua penerimaan dan pemrosesan seluruh dokumen terjadi secara beraturan sesuai dengan urutan terjadinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfahira Salti, NIM channel 221545. Di sini saya akan memaparkan materi bagian terakhir, yaitu pengendalian internal pasif. Tujuan dari pengendalian internal pasif dan tujuan internal aktif di sini yaitu sama-sama mencegah terjadinya fraud. Adapun beberapa bentuk pengendalian internal pasif yaitu yang pertama yaitu pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi atau customized control. Sebenarnya customized control merupakan hasil dari berpikir positif ketika pengendalian internal aktif tidak memberikan pemecahan. Pengendalian internal pasif ini atau customize untuk masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu jejak audit
atau audit trails. Sistem yang terkomputerisasi seringkali menggunakan pengendalian internal pasif karena ada jejak-jejak mutasi atau perubahan dalam catatan yang ditinggalkan atau terekam dalam sistem. Ini akan menjadi pengendalian internal pasif yang efektif apabila jejak-jejak yang berupa perbuatan fraud dapat menunjuk kepada pelakunya. Yang ketiga yaitu audit yang fokus atau fokus audit. Fokus audit di sini adalah audit terhadap hal-hal tertentu yang sangat khusus yang berdasarkan pengalaman rawan atau sering dijadikan sasaran fraud. Yang keempat yaitu pengintaian atas kegiatan kunci atau surveillance of key activity. Pengintaian ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, dimulai dari kamera video yang merekam kegiatan di suatu ruangan sampai ruangan kaca dengan cermin satu arah. Surveillance juga dapat dilakukan dengan jaringan komputer dari waktu ke waktu untuk melihat kegiatan pegawai yang memanfaatkan fasilitas kantor. Dan yang terakhir yaitu pemindahan tugas atau rotation of key personnel, yaitu rotasi karyawan kunci merupakan pengendalian internal pasif yang efektif kalau kehadirannya merupakan persyaratan utama dalam melakukan fraud. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.